Bahkan udah sampai fanatisme kepada tokoh ini. Antum kritik orang ini sama dengan mengkritik orang suci. Mereka akan nanya, kamu siapa berani kritik orang ini? Padahal orang ini nggak pernah kuliah, nggak pernah belajar ifta, fatwa, nggak bersanad kecuali cuma satu. Ketika dikritik, mereka ngamuk-ngamuk, kamu siapa? Ente siapa? Begitu. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'du, mohon maaf pengurus masjid, jamaah sekalian, jika setiap malam minggu di-cancel terus karena ternyata ada kebijakan di majelis guru saya, setiap malam Rabu, malam taklim wajib. Jadi saya terpaksa ngalah karena khidmah kepada guru. Bahkan keluar kota pun saya udah enggak, kecuali diperintah di majelis itu. Karena malam minggu khusus untuk beliau. Udah dapat. Sisa 2 bab lagi kita khatamkan pada malam ini. Nanti kalau azan berkumandang, kita dengarkan, kita lanjut baca. Ya. Ini kitab ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah, salah satu mursyid juga, di mursyid Thariqah Siddiqiyah, cabang daripada Thariqah Syaziliyah, Darqawiyah. Nah, kemudian ada namanya Syekh Muhammad bin Siddiq, punya anak Ahmad bin Siddiq dan Abdullah bin Muhammad Siddiq Al-Ghumari, maka disebutlah Thariqahnya Thariqah Siddiqiyah. Di Mesir itu ada beberapa murid-murid dari Sidi Abdullah Al-Ghumari, salah satunya Syekh Yusri, ada lagi Syekh Ali Jum'ah, ya. Dan ada beberapa mahasiswa di Mesir yang mencoba mengadu-adu pemahaman saya dengan Syekh Yusri, dan itu tidak tepat sama sekali. Jadi ada yang mencoba mengadu-adu, ya. Karena pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Yusri itu bukanlah yang saya maksud. Saya juga pernah ngambil ijazah sanad kepada beliau, dan saya tahu beliau kolbunya bercahaya, dipenuhi cahaya salawat kepada Rasulullah SAW. Cuma kadang orang kita ini sejak zaman dahulu, sejak zaman Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Raniri, Syekh Abdul Rauf As-Sinkili, ada masalah di daerah sini, kemudian dibawa ke Timur Tengah. Lah orang Timur Tengah nggak semuanya memahami keadaan yang terjadi di sini. Bukan berarti mereka tidak paham ilmu. Yang digambarkannya belum tentu sesuai dengan permasalahan yang sebenarnya. Tapi maklum, kayaknya kalau sudah orang Arab yang jawab selesai masalah. Nggak begitu. Saya sudah banyak ketemu ulama Jawa lebih alim dari ulama Arab. Banyak sekali. Cuma ngomongnya Jawi. Ketemu orang Betawi, alim, punya sanad, dahsyat. Lebih alim dari beberapa dosen-dosen Arab. Ketemu saya. Udah. Almarhum Kiai Syahudin Amsir. Ajib. Ajib sekali itu orang. Ya. Bahkan profesor-profesor di sini yang tamatan Timur Tengah lewat sama beliau pemahamannya. Sudah ketemu kita. Jadi bukan karena mukanya Arab, ngomongnya bahasa Arab terus lebih, enggak begitu. Masalah yang beliau pahami di sana mungkin beda yang diceritakan di sini. Dan saya mentakzimi semua guru-guru tersebut. Saya sangat takzim dengan Syekh Yusri, Syekh Ali Jum'ah, semua masyayikh. Jika ada yang mengadu-adu saya dengan mereka, saya nggak pantas diadu, saya seorang murid. Ya, masa murid diadu-adu sama guru? Pantas nggak? Nggak pantas, ya. Dan seorang guru yang bijak tentu dia akan tawakuf untuk hal yang dia tidak mengerti. Artinya dia nggak tahu persoalan, dia nggak akan jawab.
Dulu Syekh Hisham Kabbani ditanya, di sidang oleh MUI. Ditanya persoalan tasawuf. Jawabannya apa? Lah kenapa kalian nanya saya? Di negeri kalian ada Abah Anom, tanya ke Abah Anom. Digituin. Itu persis seperti ada seorang tabi'in ditanya. Jadi Ibnu Abbas itu punya murid-murid, muridnya ini nyebar. Ketika muridnya ini nyampe di satu kota, orang di kota itu ingin mengadukan masalah di kota itu kepada orang yang baru datang ini. Apa jawaban beliau? Kenapa kalian tanya kepada saya? Salah satunya namanya Qasim. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, cucu dari Abu Bakar. Salu fulanan, tanyalah kepada fulan. Dia orang alim di kota kamu. Dia nggak bilang dia lebih alim. Dia cuma mengatakan, tanyalah si fulan, dia orang alim. Artinya Qasim mengerti orang itu belum tentu lebih alim dari dia. Tapi adab seorang alim, kalau ada persoalan di satu daerah, dia nggak langsung menanggapi sendiri. Itu juga adab saya, kalau saya sampai di satu daerah, orang minta talqin. Jika ada wakil talqin mursyid di situ, saya nggak kasih. Kecuali di tempat yang netral. Waktu di Kalimantan Selatan, itu hutan, dibuka jadi majelis. Kan nggak ada mursyid di situ kan? Ada guru saya satu, beliau mengijazahkan riwayat talqin zikir, saya kemudian mengijazahkan talqin zikir versi thariqahnya. Jadi nggak melanggar adab siapa-siapa. Ya, ada juga dulu di Jambi, pesantren baru. Akhirnya kita buka talqin di sana karena nggak ada mursyid atau khalifah tarekat di sana. Ya, pemimpin zikir di sana. Ini adab-adabnya Pak, kita perlu adab itu. Kecuali mursyid-mursyidnya yang minta. Itu lain cerita tuh. Karena walaupun orang itu pemimpin agama, guru agama, ahli Quran, hafiz Quran. Hafiz kan otaknya, belum tentu dadanya. Bisa jadi dia hafiz Quran, bacaannya bagus, tapi dadanya belum selamat. Kita jaga-jaga itu. Tapi dengan dunia sekarang sosial media, kajian kita masuk kemana-mana. Dan saya mohon maaf jika ada yang kajiannya terbahas oleh kajian saya. Karena dalam kajian itu nggak ada namanya, lo ngambil lapak gua, nggak ada. Dalam ilmu, fastabikul khairat. Ya, karena sekarang pemahaman-pemahaman itu sudah banyak menyebar, kenapa kita kemudian tidak legowo untuk membukanya secara terbuka, gitu ya? Kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi SAW dan pengarang kitab ini Syekh Ali Jum'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya. Suratul Jina Namta. As-sa'yu qabla al-wa'i wal khalt baina al-wa'zi wal ilm. Nah, persoalan kelompok. Kalau di sini ditulis judulnya. Apa judulnya? Menjawab dakwah kaum salafi. Perlu saya sampaikan, saya tidak pernah membenci salafi dan wahabi. Ya, termasuk saya tidak pernah membenci orang membenci saya lagi. Dulu ya. Dulu kita balas, kita tanggapin. Tapi mursyid-mursyid saya dari beberapa tahun ini, baik dari tokoh Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Khalwatiyah, Syaziliyah, begitu juga Khidiriyah, mengajarkan salamatus sadar. Agar salamatus sadar. Tidak menyimpan dendam keburukan di hati. Maka kalau kita mengkritik salafi, bukan berarti kita benci. Nah ini kaedahnya ya. Antum kritik wahabi, kritik salafi, bukan berarti benci mereka. Beda aja. Di pesantren-pesantren, biasa namanya bahsul masail. Menjawab persoalan yang dikemukakan orang di seberang, lalu kita bantah. Itu biasa. Orang-orang ahswaja, ahlu sunnah sudah biasa berbeda. Yang nggak biasa berbeda ini masalahnya. Apa kata beliau? As-sa'yu qabla al-wa'i. Salah satu persoalan yang sangat manhaji, metodologis, ini sangat berbahaya.
muskilat manhajiyah. Persoalan metodologis yang ada pada kelompok salafi, kata beliau, kata Syekh Ali Jum'ah, as-sa'yu qabla al-wa'i. Mungkin salafi nggak terima berusaha atau bergerak, berdakwah, mengajar sebelum hafal, sebelum menguasai, gitu maksudnya. Betul ya, terjadi banyak yang membidah-bidahkan padahal baru hijrah, ya kan? Padahal itu fatwa hanya boleh seorang mufti, nggak boleh orang sembarangan. Itu maksud beliau. Wal khalt bainal wa'zi wal ilmi, mencampur adukkan antara ceramah, nasihat, mau'izah hasanah dengan ilmi, dengan kajian ilmu. Jadi dalam kajian ilmunya dia memberi nasihat, dalam nasihatnya dia mengkajian ilmu. Apa beda ceramah, mau'izah hasanah dengan kajian ilmu? Dalam mau'izah hasanah, bahasanya biasa, lurus, AA, BB, begitu. Tapi dalam bab ilmu, di situ ada hukum. Ini bid'ah, ini sunnah, itu secara jenis hukum, ini halal, haram, wajib, tidak wajib, dan segala macamnya. Mereka mencampur adukkannya. Maka coba lihat taklimnya. Taklimnya tentang tauhid, tapi isinya membid'ah-bid'ahkan hal yang tidak bid'ah. Kajian tauhid tapi membid'ahkan tawasul yang tawasul tidak syirik. Benar nggak? Membid'ahkan tabarruk, menganggap tabarruk itu syirik, padahal tabarruk mengambil berkah bukanlah syirik. Jadi ada al-khalt, pencampur adukan. Itu maksudnya beliau. وَيَسْتَخْدِمُونَ مَجَالِزَ الْوَعْظِ وَالتَّذْكِيرِ بِاللَّهِ لِلْإِفْتَاءِ مِمَّا يَنْشُرُ الْجَهْلَ وَيُفَرِّقَ الْمُسْلِمِينَ. Ini kritik pedas dari Syekh Ali Jum'ah ya. Ini bukan dari saya, ini dari Syekh Ali Jum'ah ya. Jangan marah-marah ya salafi ya. Yastakdimun, kata Syekh Ali Jum'ah, mereka menggunakan majelis kajian ceramah dan majelis zikir untuk menyebar fatwa. Ini majelis ceramah, tapi isinya membid'ahkan yasinan. Lil ifta, berfatwa, yasinan bid'ah. Zikir berdua, tentu bid'ah tuh. Ya. Tahlil lagi. Allah kan nggak tuli. Ngapain diteriak-teriakin? Gitu. Ini contohnya. Mimma yansyurul jahla. Yang kemudian yang terjadi apa? Menyebarkan kejahilan dan memecah belah umat Islam. Ini kalam beliau, ini bukan kalam saya. Kalau memarah-marah ke Syekh Ali Jum'ah ya. Tapi beliau sudah biasa dimarahi mereka. Fahal qallal ulama fayantashir al-jahal. Nah, kayak ulama udah sedikit aja, kok kejahilan yang disebarkan. Majelis kajian, tapi membid'ahkan yasinan. Kajian hati ke hati. Seharusnya nggak ada di situ hukum yang keluar. Coba lihat kajian saya tentang ilmu tasawuf di Masjid Nabawi. Adakah di situ membahas tentang hukum? Jarang sekali, kecuali babnya tentang hukum zikir jahar gitu baru. Enggak, kita enggak bahas. Ketika membahas bab kolbu, murni tentang kolbu. Kita enggak membahas hukum. Ketika membahas fikih, kita bahas fikih. Kajian hikam, ada enggak di situ bahas sunnah bid'ah? Ngikut kajian hikam saya? Kecuali ada orang nanya. Gitu. Ada kajian kitab judulnya Al-Kabair. Isinya tentang merawat kolbu dari dosa-dosa besar. Tapi malah kemudian nyerang kelompok ini lagi, nyerang kelompok ini lagi. Nah ini yang kita sedih dari manhaj mereka. Ini kata Syekh Ali Jum'ah. Wal iqtaraba ma basyara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah ini kira-kira begitu kalau terjemahkan pertanda kejahilan sudah merajalela. Inilah yang dikatakan Nabi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Ilmu tidak dicabut begitu saja hilang, tapi ilmu dicabut dengan meninggalnya banyak ulama. Sehingga ketika ulama sudah banyak meninggal, lam yabqa alimun, ya, uttakhadhan nas ru'usan juhalan. Maka orang-orang akan berguru kepada guru-guru yang jahil.
fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, menyesatkan. Mereka sesat lalu menyesatkan. Benar nggak? Kajian kitab Riyadhus Shalihin isinya bid'ahin orang. Ada nggak? Tahu ustadznya? Nggak usah sebut nama ustadznya. Tapi ini beliau. Ini kayaknya satu-satunya kajian saya yang masih ngeritik salafi deh ya. Selebihnya udah nggak ada Pak. Saya udah ngaji tasawuf aja udah. Udah nggak mau benci-bencian saya. Udah malas kritik-kritik. Tapi ini kitab harus diselesaikan. Ya, kitab harus diselesaikan. Bener ya? Kajian Riyadhus Shalihin kajian apa tuh? Kajian mau'izah. Mau'izah hasanah. Sentuhan-sentuhan kolbu. Tapi isinya apa? Membid'ahkan lagi. Mensyirikkan lagi. Begitulah terus. Giliran kajian Bulughul Maram. Bulughul Maram itu bab mazhab-mazhab. Malah kemudian dia membatalkan mazhab. Gitu. Maksud Syekh Ali Jum'ah. Jadi kita harus bedain antara ceramah kajian dengan kajian ilmu. Jadi ceramah kolbu, ceramah akhlak, kitab-kitab kayak Riyadhus Shalihin gak ada urusannya dengan hukum. Yang paling lucu, kajian Arba'in Nawawi. Yang nulis siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi nulis kitab Arba'in, ada hadis. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Siapa yang membuat sesuatu yang baru tanpa dasar, maka tertolak. Disyarah oleh imam-imam mereka, ustadz-ustadz mereka, bahwa semua bid'ah sesat. Betul, semua bid'ah sesat, benar nggak? Semua bid'ah ya sesat. Kecuali bid'ahnya sudah ditambahkan, lafaz. Lalu, Imam Nawawi, bagaimanakah cara Imam Nawawi menjelaskan hadis ini? Imam Nawawi membagi bid'ah jadi 2, lalu secara hukum dibagi 5. Tapi mereka bilang, Nabi tidak pernah bagi-bagi. Maka membagi-bagi itu bohong atas nama Nabi. Kullu bid'atin dhalalah. Oh begitu. Pengarang kitabnya membagi bid'ah di dalam kitab-kitab yang lain. Tapi dia tidak membagi bid'ah gitu. Yang paling mengerti maksud isi kitab siapa? Yang nulis kitab. Nah, Imam Nawawi membagi bid'ah. Terserah antum ikut siapa ya. Waduh, kayaknya panas lagi nih. Azan? Belum. Belum ya. Orang yang takut kepada Allah, takut nggak berfatwa? Takut berfatwa. Tapi sekarang baru tobat, katanya cukup kajian 2 kali pertemuan, ngerti bab tauhid, ngerti bab bid'ah. Hebat amat ya. Bisa begitu ya? Yang ngerti bab sunnah bid'ah ulama, bukan orang baru tobat. Karena mereka sudah ngomong begitu, kita sudah tahu, oh sampai di situ doang ilmunya. Dulu saya banyak membid'ahkan satu hal, ternyata setelah kita kaji bertahun-tahun itu bukan bid'ah. Saya pernah menganggap sesuatu itu amalan Syiah. Setelah dikaji ternyata amalan ulama ahli hadis. Contoh mencintai zuriat Nabi. Ternyata ada di Sahih Muslim, ada di Sunan Tirmizi, ada di banyak hadis. Dan itu amalan ulama ahlus sunnah. Dulu kita kira itu Syiah. Jadi dulu saya kalau ada orang menghabib-habibkan dirinya, langsung itu Syiah Rafidhah. Ternyata Syiah ini banyak juga. Ada yang dekat ke ahlus sunnah, ada yang jauh dari ahlus sunnah. Makanya orang Syiah marah juga sama saya. Kami ini juga semuanya nggak sama katanya. Ya udah, yang bedanya apa kita tanya lagi. Sama dulu seperti mufti-mufti di Arab itu ngeluarin fatwa tentang Syiah, itu dikritik. Lalu mereka membuat
revisi terhadap fatwanya. Lalu beliau menyebutkan di sini perbedaan antara alim dan penceramah. Penceramah ini boleh disebut da'i. Ada da'i yang alim, ada orang alim yang da'i. Di Darul Ifta Mesir, itu ada orang yang ahli hukum, tapi dia tidak bisa berceramah dengan baik. Di kampus-kampus Islam, banyak orang alim, tapi kalau ceramah, khutbah, kita langsung baca Bismikallahumma ahya wa amut. Langsung tidur. Ya. Ada orang yang bisa berceramah, ilmunya juga tidak mumpuni. Namun ada beberapa orang, dan itu tentu spesial dari Allah SWT, dia bisa menjelaskan keilmuan kampus, pesantren, namun juga bisa mengemasnya dalam bentuk ceramah. Saya nggak tahu saya yang mana nih, ya. Antum ini aja sendiri ya. Semoga saya diberikan yang terbaik di sisi Allah SWT. Yang penting Allah ridho aja. Apapun, yang penting Allah ridho. Apa bedanya? Orang alim, dia akan bercerita tentang ilmu. Coba, pernah dulu ceramah? Dulu awal-awal saya ceramah ala orang pesantren. Menurut mazhab ini, begini. Dalam kitab ini, pada pusing jamaahnya pada kabur sisa 3 orang. Itu kejadian tahun 2008. Ya, saya isi kajian hadis di salah satu wilayah di selatan. Saya sebutkan ikhtilaf, ini ikhtilafnya, ini dalilnya, ini ikhtilaf, ini dalilnya. Kabur Pak satu-satu. Berarti saya ceramah, tapi isinya keilmuan murni. Isinya tentang fatwa ulama-ulama, tentang cara meramu dalil. Akhirnya kita mulai revisi. Mulai saya kajian kitab, tapi yang kita ambil kemudian tergantung. Jika majelisnya majelis fikih, baru saya berbicara fatwa ulama. Tapi jika kitabnya tasawuf, Riyadhus Shalihin, maka kita berbicara tentang mau'izah hasanah. Kajian-kajian yang menyentuh kalbu. Jadi kapan kita akan berbicara agak sedikit kaku, itu 2 hal. Pertama, bab akidah. Yang kedua, bab fikih. Maka coba lihat kajian-kajian saya yang lama tentang akidah. Itu akan beda dengan kajian akidah saya yang sekarang. Dulu murni keilmuan, bikin kepala pusing. Istawa. Allah bersemayam. Tuh pusing-pusing sendiri antum. Sekarang itu kita kasih jalan keluarnya. Dan itu hanya tasawuf. Jadi ilmu akidah itu tidak akan sempurna kalau tidak ditasawufkan. Makanya orang-orang akan memikirkan Tuhan jika dia belum belajar tasawuf. Tapi jika dia belajar tasawuf, dia akan merasakan kehadiran Allah. Tapi tidak perlu memikirkan Allah. Karena memikirkan Allah nggak sanggup. Yang mungkin hanyalah merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Disinilah banyak muncul kecemburuan di antara orang alim penceramah. Ya. Di sini Pak, mulai merasa lapaknya diambil. Ya. Ada seseorang negur saya dulu, udah lama, sebelum saya ngomong masalah ruh. Ente jangan ambil lapak saya, Rozi. Nah, lapak apa nih? Saya juga bingung. Emang dakwah itu lapak? Emang antum hidup dalam hati, saya bertanya. Emang antum menjadikan ceramah itu sebagai ma'isyah dalam hati saya? Atau di situ ada otoritas-otoritas? Kebetulan saya waktu itu buat daurah-daurah akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia merasa tersinggung, lapaknya diambil. Padahal saya dakwah di tempat yang dia belum diundang juga ya, buat daurahnya. Tapi itu terjadi. Dan saya kecewa dengan orang seperti ini. Walaupun saya tidak dendam, tapi kecewa boleh nggak? Sedih boleh nggak? Saya manusia juga Pak, ada baper-baper juga dikit ya. Tersinggung nggak ada tersinggung. Cuma saya tandain dia habis itu. Nah ini masalahnya. Maka kalau dia bermanis muka,
bermanis-manis mulut, saya nggak percaya. Dan itu sering terjadi. Hmm. Ya, itu problemnya. Jadi dai-dai ini, kalau kolbunya belum belajar tasawuf, dia melihat ada orang baru bahas yang sama, itu ancaman. Itu dianggap rival. Berarti katanya bermanhaj tasawuf Ghazali. Imam Ghazali berpesan, jika ada orang membahas ilmu yang sama denganmu, di tempat, bahkan di tempat yang sama denganmu, bersyukurlah, berarti tugasmu akan berkurang. Saya malah baru paham sekarang, Pak. Setiap bulan itu, hampir setiap minggu saya keluar kota. Mulai dari hari Rabu sampai hari Jumat. Hari Sabtu saya udah kampus, kemudian malamnya khidmat ke majelis, lalu majelis yang bisa saya pertahankan yang rutin. Ternyata nggak bisa banyak, termasuk ini salah satu tempat yang korban. Maaf ya, bikin antum pasti ya nggak enak lah, nggak enak hati lah. Ada masjid tertentu yang kapan saya bisa, silakan. Nah, masjid yang begitu kemudian ya saya bilang saya kosong tanggal sekian, maju langsung. Tapi kan akhirnya jadi nggak jelas istiqomahnya. Untungnya mereka mau. Sepertinya hal ini membuat banyak orang kebarakan jenggot juga. Mungkin saya salah juga, di tanggal tersebut ada tanggal dai yang digeser. Nah, makanya saya pesan sama pengurus masjid. Walaupun antum itu ada ustadz yang menurut antum menarik, udah ada jadwal ustadz tetap, nggak usah digeser. Kecuali ustadz itu pengertian. Dan sudah faham manhaj kita. Oh ya nggak apa-apa, saya mah udah sering di sini. Kadang-kadang di mulut doang, Pak, belakang nggak juga. Ya. Tapi kalau ada yang begitu, itu keren. Maka saya berharap jangan geser dakwah tetap itu, kecuali dia sudah mengerti maksud pengurus. Gitu. Dulu saya pernah numpang sholat Jumat di satu tempat di Riau. Kita di sudut, Pak, di belakang. Tapi orang tahu, padahal kita baru ke sana. Khotibnya sudah ada di depan mimbar. Ngomonglah pengurus masjid. Pak Ustadz Khotib, ada tamu. Mumpung masih di sini kita minta ya. Oh iya, saya juga senang dengerin kajian dia. Baru dia yang minta. Saya salaman sama guru yang di depan, yang ada, kemudian sama si khotib. Tapi saya bilangin, honornya jangan kasih ke saya, kasih ke... Tetap begitu Pak adab kita. Karena dia sudah hadir. Kecuali ada honornya 2. Yang kayak gitu-gitu. Karena urusan isi wajan periuk ini penting. Ini sensitif. Tapi itu dai-dai yang masih kualitasnya kualitas perut. Tapi dai-dai ilallah, dia nggak begitu. Ada dai yang nggak sampai ke sana, tapi dai emosional. Dia nggak senang aja kalau ada jamaahnya ngaji sama ustadz lain. Sejak kapan ustadz memiliki jamaah? Nggak ada, antum bebas ngiri ustadz. Nggak ada kewajiban, kecuali antum pengikut suatu thariqah. Ada bayatnya, atau minimal ada talqinnya, itu lain cerita. Dan hati-hati loh, kalau sudah pernah ditalkin seorang syekh, lalu kemudian menghina syekh tersebut, hati-hati antum. Adabnya sudah berbahaya. Ya. Dan ini sudah mulai terjadi sekarang. Sudah mulai terjadi. Ya syekhnya biasa aja, mursyidnya mungkin nggak merasa tersinggung, tapi Allah yang tersinggung. Ya. Saya hanya mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang mengalami hal itu di majelisnya. Ya. Semoga guru-gurunya yang dulu kemudian dikhianati oleh murid-muridnya, semoga diberikan kesabaran, ya. Baik. Saya diajarkan masyaikh-masyaikh saya untuk tidak mencari popularitas. Tidak mencari viral, tapi viralkan Allah. Jika Allah mau, Allah viralkan kamu. Jika tidak, kamu ridha saja. Jadi antum gak usah cari-cari viral. Ya. Gak usah cari tolabus syuhrah, gak usah. Cukup populerkan Allah, Allah akan populerkan dakwahmu. Ya. Jadi tujuan kita Allah, kita nggak boleh beralih. Disitulah syaitan bermain. Populerku atau populer Allah. Nah, ini latihannya Pak. Maka orang-orang yang disayangi Allah,
akan diselamatkan kolbunya. Karena yang dipandang Allah isi kolbu. Ya. Oleh karena itu, kita harus membedakan antara orang alim dengan wa'iz, penceramah. Jangan minta fatwa kepada penceramah. Dan begini juga saran kita kepada kalau jika ada artis, tobat, atau mu'alaf, jangan bermain fatwa. Cukup Anda berceramah. Ya, cukup sentuh hati orang dengan pengalaman-pengalaman masa lalu. Ya, jangan sesekali menyentuh bab hukum. Jika ada orang bertanya, cukup jawab, oh saya bukan ahli fatwa. Untuk masalah ini langsung saja kepada MUI, misalnya gitu. Jamaah tidak akan lari. Benar nggak? Justru jamaah akan bilang, wow, ustadz kita betul-betul tahu diri. Kadang-kadang itu ujian. Ada yang bukan ustadz juga, cuma rame di YouTube. Dikasih gelar inilah sama orang, sekarang udah berfatwa. Ya salam, nyantri tidak pernah, kuliah tidak pernah, ilmu laduni juga nggak dapat. Mending dapat laduni. Ini ladono dapatnya. Ini jadi PR kita. Akhir zaman, karena popularitas bisa didapat dengan cara yang acak sekali. Sangat misterius. Ada orang yang pengen terkenal udah lama, nggak terkenal. Ada orang alim, nggak terkenal. Ada orang yang nggak alim, jahil, juhal, ya. Jahil, bal jahal kali ya. Kazab, fa'al. Tapi Allah bikin dia terkenal. Itu sebenarnya pelajaran dari Allah. No, ente kalau sembarang jawab sesuatu, no jadinya. Itu pelajaran buat kita. Dan manhaj Imam Ghazali jelas sekali. Apa manhaj beliau? Tidak merasa orang-orang yang ilmunya sama dengan kita, kemampuannya sama dengan kita sebagai rival, saingan. Ini perlu diingat-ingat, Pak. Siapapun nanti di antara anak-anak kita nanti ada generasi berikut yang jadi dai. Ya. Ini Syekh Ali Jum'ah gergetan banget di bab ini, Pak. Nara ba'dan nas qad rasakhat fi azhanihim asma' qaumin la 'alaqata lahum bil 'ilm. Kamu lihat sebagian manusia, sebagian kelompok ini maksudnya, di dalam pikiran mereka sudah tertanam, sudah tertancap nama yang dianggap alim padahal orang itu nggak berilmu. Ini saya nggak usah sebut namanya ya, terpanas lagi antum. Ya. Warusukhul asma' fil adhan lahu asarun kabir fil iktida' wal muhabbah. Bahkan udah sampai fanatisme kepada tokoh ini. Antum kritik orang ini sama dengan mengkritik orang suci. Mereka akan nanya, kamu siapa berani kritik orang ini? Padahal orang ini nggak pernah kuliah, nggak pernah belajar ifta, fatwa, nggak bersanad kecuali cuma satu. Ketika dikritik, mereka ngamuk-ngamuk, kamu siapa? Ente siapa? Begitu. Ini ciri-cirinya. Jadi menganggap alim orang yang belum tentu alim. Cuma karena dia punya beberapa karya tentang suatu bab. Paham maksudnya ya? Semoga antum nggak mudeng ya. Maka Sayyidina Abdullah Mas'ud mengatakan, Ibn Mas'ud, innakum fi zaman kathirun fuqaha'u, qalilun khutaba'u. Kamu sekarang di zaman ahli fikihnya. Ini ada innakum fi zaman katsirun fuqaha'u. Di zaman ini, maksudnya zaman sahabat, akan banyak kamu lihat orang faqih tapi nggak bisa berkhutbah, nggak bisa ceramah. Tapi akan ada masa sedikit alimnya tapi banyak penceramahnya. Coba catat, Pak, berapa jumlah masjid di Jakarta aja? Ini Tangerang ya. Berapa jumlah masjid? Bulan puasa, anggaplah saya dengar 8.000 sampai 10.000 di Jakarta. Yang terdaftar wallahu alam berapa tuh? Kalau begitu, bulan puasa di jam yang sama ada 8.000 sampai 10.000 orang berceramah. Itu jaminan mereka berkualitas ada nggak tuh? Kan nggak tahu kita.
Maka yang aman bagi dai cukup bicarakan tentang akhlak, motivasi kebaikan. Jangan bicara hukum, karena bab hukum harus seorang mufti, harus orang yang pernah ngaji kitab-kitab fikih dan dapat ijazah dari gurunya untuk berfatwa. Kalau nggak boleh. Ya, kalau nggak boleh fatwa. Jadi fatwa hanya boleh muncul dari seorang mufti yang dapat ijazah dari gurunya. Atau yang satu lembaga resmi. Kalau di Muhammadiyah, Majelis Tarjih, di NU juga ada apa gitu ya, Bahsul Masail, di MUI ada komisi fatwa. Ada komisi fatwa. Karena MUI itu bukan semua orang alim, ini perlu diketahui. MUI ini ada macam-macam, ada intelektual, ada ahli ekonomi, ada ahli politik. Yang alimnya itu ngumpulnya di Darul Ifta, di komisi fatwa. Itu alim semua. Namun yang alim juga ada nyebar di beberapa divisi-divisi. Mungkin dia tidak terlibat dalam komisi fatwa. Itu sebabnya fatwa MUI pun diperdebatkan. Yang memperdebatkan Tarjih Muhammadiyah ataupun Bahsul Masailnya NU. Ya begitulah. Seru Pak beragama di Indonesia ini. Intinya beliau mengatakan bahwa at-tasaddur lil ifta di halaman berikutnya wan niqash ilmi yakunu li ahli takhassus. Yang boleh, yang diperkenankan berfatwa, berdebat hanya orang berilmu. Maka wajarlah saya berulang-ulang kali menyampaikan Imamun Asy-Syafi'i mengatakan, "Lau jadalani alimun ghalabtuh." Kalau yang mendebat ke orang alim, aku akan kalahkan dia. "Lau jadalani jahilun ghalabani." Kalau yang mendebat aku seorang yang jahil, aku nyerah deh, ente aja yang menang. Karena kalimatnya pokoknya. Begitu kan? Kullu bid'atin dhalah. Titik. Nggak ada penjelasan. Di dalam Al-Quran, ayat sekian, nomor sekian, pokoknya ini tidak boleh. Saya mendebat, masih ingat nggak? Saya cerita Pak. Orang mengharamkan rokok. Saya nggak ngerokok. Tapi kalau dibilang rokok haram, ini masalah. Mengharamkan yang tidak diharamkan Allah, berarti berbohong atas nama Allah. Itu nggak boleh juga. Bahkan ada yang lebih dahsyat mengatakan rokok itu syirik. Rokok syirik. Cuma karena kalau ada azan, nanggung rokok. Cuma begitu doang dianggap rokok syirik. Saya tanya balik yang bilang syirik. Oh, rokok syirik ya? Lebih bahaya rokok atau khamar? Tua. Minuman keras. Lebih bahaya mana? Ya, anggap antum orang yang ngomong tadi ya. Lebih bahaya rokok atau tua? Lebih haram mana? Di Quran adanya tua, rokok nggak ada. Adakah di Quran mengatakan bahwa khamar itu syirik? Nggak ada. Kalau khamar tertulis di Quran haram, dia cuma disebut najis atau haram, hurrimat ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Ya. Kemudian ada rijsun ya, kalimat begitu. Jadi cuma begitu doang. Kok tiba-tiba ada orang berfatwa di zaman ini dan didengar? Aneh gak tuh? Kadang-kadang ustadz begitu lebih didengar daripada ustadz tamatan pesantren. Dan ini zamannya kiai-kiai pesantren Bapak Ibu itu sudah lama dan saya melihat ilmu mereka cukup. Cuma ngomongnya Indonesia atau Jawa atau Banten atau Sunda. Kaedah yang mereka baca di kitab itu yang dibaca juga di Mesir, yang dibaca juga di Hadramaut sama. Cuma beda bahasa aja. Orang Mesir juga nggak ngomong bahasa Arab murni, bahasanya Amiyah. Orang Yaman juga begitu Amiyah. Kenapa kita lebih respect kepada kalam ulama di sana, lalu tidak menghiraukan kalam ulama di sini? Gitu. Itu agak aneh juga. Jadi yang boleh berfatwa siapa? Orang ahli ilmu. Jadi kalau kita ini berfatwa sebelum saatnya
sama dengan memetik sebelum buahnya sempurna. Nah, hindari itu. Jadi Bapak di sini misalnya Ustadz nggak ada, harus naik jadi khotib, bicara tentang akhlak aja cukup. Jangan bicara hukum. Ya, yang paling lucu kan begitu, mau Ramadan, bingung nih 11 rakaat atau 20 rakaat. Ya, jamaah, pilih mana, 11 atau 20. Jamaah kan pemalas. Saya tahu kok ya. Ya, saya udah tua, Tat. Ya, 11 aja. Ya enggak? Betul enggak? Kok yang ditanya jamaah, bukan ditanya ulama? Kalau bab begini, nanyanya ke siapa? Ulama dong. Coba antum cari, ada nggak taraweh 11? Hadis taraweh 11 itu keliru. Itu hadis sholat witir. Hadis sholat witir. Coba cek semua. Riwayat tentang 11 rakaat itu sholat witir karena dilakukan di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Tapi nggak sanggup 20 juga nggak apa-apa. Nggak sholat tarawih juga nggak apa-apa kok. Kenapa repot? Tapi ada orang yang tidak berilmu mengatakan lebih dari 11 bid'ah. Ini kan otak dia yang bid'ah ya. Kalau cukup mengatakan, saya memilih pandangan 11, selesai. Nggak usah bid'ahkan orang, itu cukup. Adab berikhtilaf begitu. Ini mereka nggak menggunakan adab ikhtilaf. Nah, apalagi persoalan berikutnya. Salah satu yang muncul dari manhaj kelompok ini, kalau berbeda maka akan menghujat yang berbeda. Nah, imam yang mereka klaim sebagai ahli hadis itu menghujat Imam Suyuti, menghina Ibnu Hajar, meremehkan Imam Fulan itu udah biasa. Hatta Imam Syafi'i dia remehkan. Yatajahallu Syafi'i, Syafi'i pura-pura bego katanya. Tuh, imamnya ini ngomong gitu. Itu jadi biasa. Jadi kalau beda, dikat-katai. Satu kali berbedalah dia dengan Syekh Ghomari. Saling hujat-menghujat. Hanya nggak muncul kata kafir aja. Nah, Indonesia jangan coba ambil adab-adab begitu, itu adab jelek. Ya, negeri kita nggak dibentuk dengan adab-adab begitu. Berbeda-beda aja. Ya. Ada orang nggak ngerti ilmu tasawuf, cuma ngerti ilmu akidah, lalu menghukumi tasawuf dengan bab akidah. Kacau lagi. Ya. Itu akibat tasaddur lil ifta, berfatwa, memfatwakan sesuatu padahal bukan ahlinya. Nah, ini banyak sekarang. Ya. Guru sama murid bisa tengkar Pak gara-gara ini. Nah, lalu di ujung kitab, beliau mengatakan, 3 paragraf terakhir, lakinnil jahil la ya'lam ratbata nafsihi fa kaifa ya'rif ratbata ghairihi. Orang jahil itu dia nggak ngerti siapa dirinya, makom dirinya, bagaimana mungkin dia akan mengerti makom orang lain. Maka nggak mungkin dia bisa menghormati orang lain. Itu sebabnya orang jahil tuh suka membid'ahkan ulama, bahkan menyesat-nyesatkan kiai. Karena dia sendiri nggak ngerti diri itu sebagai orang yang ilmunya sebenarnya belum seberapa. Masa cuma 2 kali pertemuan bisa ngerti bid'ah? Hah? Bagi dia cukup 2 kali pertemuan ngerti bab tauhid, ngerti bab bid'ah. Begitu, itulah pesantren super kilat. Ya. Kita ngaji qawaid bisa 2 tahun. Qawaid fikhiyah. 4 tahun malah kami. Kita fawaid, kita ngaji 4 tahun. Diputer-puter, itu pun nggak semua paham di zaman itu. Ya. Kita puter-puter Pak Kijan gitu. Belum lagi kitab dalilnya. Masa tiba-tiba ada orang ngomong hari ini, cukup 2 kali pertemuan paham. Kan lucu. Ya. Maka benarlah kata beliau, orang jahil tuh nggak ngerti sampai di mana makomnya, apalagi makom orang
lain. Wajar kalau mereka kasar kepada ulama. Ya. Lalu di ujung kalimat Imam Ghazali berkata, "Lau sakata man la ya'lam la saqatal khilaf." Kalau orang tak mengerti, diam, khilafiyah selesai. Nggak ngerti masalah ruh, jangan bahas ruh. Nanya dulu ente, tabayun dulu, ya kan? Nggak ngerti masalah gaus, baca kitab Khatmul Aulia. Baca kitab Jami' Usul Aulia. Baca kitab Ibn Arabi. Membahas itu dari awal sampai akhir, bahas kutub. Kalau nggak sanggup, bilang kitabnya susah, nanti kita kasih tahu. Jangan kemudian menolak. Nggak tahu bab malamatiyah, nanya kepada orang yang mengerti malamatiyah. Oh, semua yang melanggar syariat, maka kalau begitu Nabi Khidir kafir dong. Ya kan? Nggak begitu cara kita beradab dalam ilmu. Kalau nggak tahu, diam. Lau sakat ma la ya'lam. Kalau seandainya orang yang tidak mengerti, diam aja. Apa yang akan terjadi? Saqatal khilaf. Maka khilafiyah akan hilang. Tapi sudah sunnatullah. Orang nggak mengerti, langsung komentar. Padahal dia belum mengerti apa yang dikomentari. Nggak ngerti masalah hulul ittihad. Lalu murtadkan orang. Bahwa hulul pun sudah beda dengan ittihad. Ada lagi namanya wahdatul wujud. Antara istilah ahli akidah beda dengan istilah ahli tasawuf. Dan tidak boleh disama-samakan. Ahad dalam ilmu akidah beda dengan ahad dalam ilmu tasawuf. Penjelasannya. Ahmad dalam ilmu akidah beda penjelasan dalam ilmu tasawuf. Jangan kemudian diaduk-aduk. Kita ini cukup nama dengan nama KTP. Itu ilmu zahir. Jangan dicampur aduk. KTP kan baru ada dari kemarin sore, Pak. Dulu ada KTP nggak? Bapak kecil ada KTP nggak, Pak? Baru belakangan punya KTP. Begitu orang-orang sekarang terhijab dengan ilmunya, berkomentar sebelum tahu. Ya, ini bukan pembelaan terhadap diri saya ya. Saya nggak ada niat membela diri sendiri. Mundur, ternyata ada satu bab ketinggalan untuk ikhtitam. Tamassuk bizahir wa ta'abbud bithyab. Kelompok ini, kelompok yang disebut mutasyaddid, ekstrim menurut Imam Syekh Ali Jum'ah, berpegang teguh dengan yang zahir-zahir saja. Padahal ilmu itu ada yang zahir, ada yang batin. Allah pun menyebut dirinya zahir dan batin. Ya. Ada muhkam mutasyabih. Mereka nggak mau tahu, taunya muhkam aja, yang jelas-jelas. Yang samar-samar mereka nggak mau tahu. Wa ta'abbud bithyab, beribadah dengan pakaian. Nah, ini kalimat agak pedes. Syekh Ali Jum'ah pedes sekali ya. Tapi ini benar, ini sahih. Ini sahih. Coba kalau di kita kan yang lagi rame sebelumnya masalah celana jingkrang. Padahal Nabi nggak pernah sholat pakai celana. Kalau taubat itu selesaikan masalah. Nabi itu sholat pakai sarung atau pakai celana? Maaf ya yang pakai celana ya. Bukan berarti tidak boleh pakai celana. Tapi kalau dipermasalahkan celana di bawah mata kaki, ini akan panjang ceritanya. Karena Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti kamu melihat aku salat. Nabi tidak pernah salat pakai celana jingkrang. Nabi kalaupun jingkrang sarungnya. Tapi dalam hadis salat kusuf, Nabi salat sarungnya di bawah mata kaki. Hadis Sahih Bukhari, Kitabul Libas, bab pakaian, hadis nomor pertama. Nabi salat keluar dari rumah, lalu terjadi gerhana, di dalam masjid Nabi salat sarungnya di bawah mata kaki. Hadisnya Sahih Bukhari. Kenapa menutup mata? Ya, maka sarung saya ambil pakai hadis itu. Ya, walaupun zaman sudah berubah. Dan perlu diingat, di zaman dulu tidak ada hijab antara laki dan perempuan. Dulu sarung itu mahal. Dalam masa ya ekonomi, kondisi sosial yang belum sejahtera, semua kain itu mahal. Maka jika ada orang pakai sarung di bawah mata kaki, itu berarti orang belagu dan sombong. Ketika dia sholat, dia akan berkhayal dengan sarungnya. Gitu. Maka disebutlah sombong pakaian itu khuyala, bukan kibriya, bukan kubara.
Bukan mutakabbir, bukan takabur. Takabur itu di dalam diri. Kalau pakaian disebut ya, lah, orang yang berkhayal dirinya pakaiannya lebih baik dari sampingnya. Nah, antum nih habis beli sarung keren tuh yang baru-baru tuh, kan ada tuh yang depannya B itu ya. Atau sarung batik yang depannya Pak L ya. Waduh, harganya lebih mahal daripada handphone, Pak. Jadi kalau ada orang pakai celana belagu, dalam hati dia, sarung gua itu sama saku-sakumu. Dalam hatinya, sama saku-sakumunya gak kebeli. Sama ibu-ibu hati-hati. Nah, khuyalaknya ibu-ibu itu mainan tas. Tas, bener nggak? Kalau kita isi tas aja lah ya. Maka reuni-reuni ketemu-ketemuan itu kan yang diperhatiin tasnya. Kalau cowok-cowok, nah itu cincin, jam, ya, ya bener ya. Jamnya harus yang begini, begitu, kan nyiksa diri tuh Pak. Ya. Tapi kalau bagus juga senang juga kita Pak. Baik. Jadi kita ini jangan terlalu memaksakan diri harus begini, begitu, itu nyiksa diri. Ya. Nah, apa kata beliau? Kelompok ini menjadikan simbol pakaian sebagai alat ibadah. Bahkan ta'abbud bisyab, ibadah itu dengan pakaian. Termasuk dia menyebutkan kata nikob. Nah ini jangan salah paham. Syekh Al-Jumah tidak pernah anti dengan nikob. Sebagaimana kawan-kawannya. Tapi beliau menyarankan karena kondisi saat itu di Al-Azhar itu perempuan gak boleh pakai nikob. Tapi guru saya, Syekh Taufik Al-Buti, anaknya semuanya pakai nikob. Ini kan perbedaan fikih. Perbedaan fikih. Dia pakai nikob tuh karena wajahnya menarik loh, tutup aja lah ya. Udah pelototin orang terus ya. Namun perempuan-perempuan Indonesia cantiknya juga nggak tahu deh ya. Cantik bener nggak? Oh, biasa aja. Nggak tahu ya. Aneh nggak tahu juga deh. Pakai nikob, apakah perlu? Nah, berdebatlah. Nah, ini lucu, ada salah satu senior kita di kampus, Dr. Faizah. S1, S2, S3 tafsir hadis di Al-Azhar. Perempuan pertama yang selesai doktor di Mesir untuk tafsir dari Asia Tenggara. Indonesia khususnya, orang Betawi. Dr. Faizah Shibrabalisi, anak ulama besar. Beliau ini sangat Azhari, orang Azhar nggak pakai cadar. Jika ada mahasiswi pakai cadar disuruh buka no, nggak cantik juga, digituin. Ya, beliau agak tegas gitu ya. Namun saya berbeda pendapat dengan orang kampus waktu itu. Kalau orang bercadar dilarang, terus dia mau kuliah di mana lagi? Di UIN udah dikata-katain, di lembaga kita masa dikata-katain juga. Saya bilang begitu. Nggak tahu, kayaknya nggak didengar nih. Karena nggak ngurusin kampus soalnya. Udah ngurusin umat aja kayak antum ini ya. Ini kritik beliau sering disalahfahami. Jadi beliau mengatakan, ya dulu perempuan bahkan nggak pakai jilbab. Sampai Sayyidina Umar mengusulkan kepada Rasulullah, karena usulan Sayyidina Umar, turunlah ayat hijab. Baru perempuan pakai hijab, belum muka masih dibuka. Berarti dulunya orang Arab tidak pakai hijab seperti yang kita pahami sekarang. Nggak pakai jilbab seperti yang kita pahami sekarang. Orang Arab dulu Pak. Lalu tradisi manakah itu? Ternyata di luar agama kita, itu orang Yahudi ortodok, Kristen ortodok, itu sudah ada yang berkerudung. Apakah Islam mengambil itu? Enggak. Kebetulan aja sama. Ya, kebetulan aja sama. Masih ingat Buya Hamka? Masih ingat Kiai Abdul Wahid Hashim? Itu istri-istrinya cuma kayak bunyai-bunyai di Jawa, cuma tutup sini, ininya buka. Sekarang kalau ngelihat keluarga Gus Dur, kayak gitu lah. Itu dulu bunyai-bunyai di zaman dulu. Nah, keluarga Gus Dur begitu nggak? Begitu. Dulu, itulah islamisasi yang baru dicapai. Sekarang, alhamdulillah, islamisasinya sudah sama kuat. Perempuan lebih rapi ditutupnya. Nah, disinilah kemudian kita menjadi dilema.
Mau kita bantah kiai-kiai kita dulu membolehkannya. Mau kita nggak bantah, ini kan menarik juga dilihat Pak. Ya, benar nggak? Menarik Pak. Kelihatan beningnya, putihnya. Setelah beliau nulis ini, Syekh Ali Jum'ah dituduh mengharamkan niqab. Enggak, beliau tidak pernah mengharamkan niqab. Ya, beliau hanya mengatakan bahwa niqab aja, tapi jangan dijadikan itu sebagai suatu kewajiban. Gitu ya. Yang enggak berniqab boleh. Yang penting tutup aurat. Nah, ini tutup aurat, itu rumusnya itu dari guru saya, Syekhna Ali Mustafa Yaqub. Ini ada juga orang yang hasad sama saya, terus mengadu-adu saya dengan beliau, almarhum, dianggap saya kurang adab kepada Ki Al-Mustafa, karena mengatakan beliau pernah kena Wahabi, Tawahhaba. Bagi saya itu sebuah kebanggaan, guru saya pernah Wahabi. Bagi dia, menyebut Wahabi, itu nah itu udah beda diksi kalimat, Pak. Bagi saya, guru saya pernah Wahabi, saya bangga, Pak. Beliau pernah Wahabi, belum menjadi Ahlus Sunnah yang full. Saya bangga, saya bisa bercerita. No, orang dulu pernah Wahabi, 9 tahun di negeri Wahabi, menjadi aswaja. Tapi kemudian, kalam ini diperintil. Tapi ya sudahlah, kita selalu berlindung. Min syarri hasidin idha hasad. Dari keburukan orang hasad ketika dihasad. Memang, kullu ni'matin mahsudah. Setiap nikmat pasti ada hasad. Benar gak? Ada nikmat zahir, batin, ada nikmat makan, minum, ada nikmat. Mungkin bagi dia populer itu nikmat. Enggak. Antum cobain populer. Baru mau makan, orang minta foto. Enggak nyaman. Mau beli gorengan, enggak jadi bayar, Pak. Enak sih ya. Mau makan, mau bayar, enggak jadi. Akhirnya kita jadi malas memakan di situ. Enggak enak. Ya. Mereka mengira itu enak. Akhirnya banyaklah orang kemudian iri, dan ini suatu hal yang menyedihkan sebenarnya. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat dengan Allah, coba pandang bahwa semua nikmat itu dari Allah. Allah tidak pernah salah kirim nikmat. Pernah salah kirim nikmat? Karena dia tidak pernah salah kirim nikmat, maka iri kepada orang sama dengan menuduh Allah salah kirim. Itu akidah berbahaya. Akidahnya sudah fasidah, sudah rusak. Dan kita nggak perlu rusak dengan orang-orang begitu ya. Antum punya apa, punya ini, akan ada yang hasad. Maka jangan tampilkan nikmat. Kalau beli mobil, nggak usah posting. Lagi berkendara ke Bandung nih, gitu. Kan ada ikatnya tuh, kan kelihatan, oh lagi di mobil nih. Ya nggak perlu. Ya, antum punya rumah baru, nggak perlu foto depan rumah. Ini rumah hasil jerih payah, bukan hasil. Itu sih, gak usah ngomong begitu. Nanti ada orang iri, kasihan. Jalan-jalan ke Turki, gak usah posting lah. Nanti kalau udah balik baru posting. Ya, nanti ada orang iri. Ya, termasuk ilmu dan segala macam, akan banyak orang iri. Kalau ilmu yang iri siapa? Orang berilmu. Jamaah yang iri, orang yang tadi punya jamaah. Begitulah terus. Semoga umat ini dijaga oleh Allah SWT. Kesimpulan dari kajian kitab ini bahwa Syekh Ali Jum'ah menyampaikan kritiknya terhadap kelompok Wahabi, Salafi. Bukan berarti beliau membenci dalam pengertian mengkafirkan. Seperti kelompok Salafi menganggap beliau ini sudah ada yang memurtadkan malah. Ya. Minimal sesat. Dianggap musyrik karena beliau suka tawassul. Jadi Syekh Ali Jum'ah ini sudah korban dan mau dibunuh. Jadi beliau mau masuk Jumatan, mau ditembak, tapi yang kena cuma bodyguardnya, ya, pengawalnya. Beliau ini mazhabnya Syafi'i, orang Mesir, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Karena beliau bermazhab bersyafi'i, berakidah Asy'ari, Asy'ariyah bagi kelompok Salafi, sesat bukan? Sesat. Jadi kita mau berdampingan hidup, toleransi, agak sulit. Maka kita berharap teman-teman Salafi, coba cukup katakan kepada Asy'ari, kita berbeda. Gak usah bilang sesat. Gak usah bilang bid'ah, pasti ente diterima. Cukup katakan saya gak ikut yasinan, gak usah bilang bid'ah, yasinan. Sama, antum juga begitu.
Ya, jangan cari lawan mulu. Ya, itu cukuplah masa lalu kita. Masa lalu kita dulu yang suka bentrok, suka masalahin orang. Kalau kita kemudian ikut keras, apa bedanya kita dan mereka? Maka teman-teman, walaupun semua kalamnya tidak sempat saya baca, tapi inti-intinya kita sudah dapat ya. Dan di situ ada 17 persoalan yang beliau sampaikan, dan itu bisa dibagi. Ada persoalan akidah, ada persoalan ibadah, tasawuf belum, tapi lebih kepada adab seorang mufti. Ya, sangat bagus sekali. Saya sangat rekomendasikan. Silakan dibaca buku ini. Ya, ini nggak pernah minta di endorse Pak, tapi saya terima kasih kepada orang yang nyetak ini. Jazakumullah khairan katsira. Semoga tambah banyak karya-karya ulama yang berkualitas diterjemahkan. Ya, doakan saya juga bisa menulis secepatnya. Maka harus mengurangi jadwal Pak. Insya Allah. Mohon maaf atas di-cancelnya beberapa kali jadwal. Semoga ke depan masih sempat, tapi saya nggak janji. Nanti kalau kosong kita kontak-kontakan aja ya. Kita cari kitab apa ya. Tapi ke depan saya menyarankan kalau ada kitab sejenis ini bisa dikaji ke salah satu sahabat saya, Buya Zul Asfi. Itu jago baca kitab Wahabinya. Sangat-sangat jago. Mungkin dia lebih detail dari saya malahan. Karena kerjaannya sering di situ. Ya. Semoga Allah merahmati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, na'udzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Tetapkan hati kami dalam ridhamu, dalam taat kepadamu, dan wafatkan kami dalam iman, Islam, ihsan. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirlana dzunubana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pengurus masjid, dosa yang membangun masjid, dosa orang yang sholat di masjid ini, dosa orang yang ta'lim di masjid ini, dosa orang yang singgah di masjid ini, dosa orang-orang yang telah berjasa di masjid ini, dosa orang-orang yang telah berjasa dalam ilmu kami. Maafkan adab kami jika kurang beradab kepada mereka. Berikan kelapangan hati kepada kami dan mereka. Allahumma afu anna wa afu anhum. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati umat ini. Umat akhir zaman. Umat yang dikatakan baginda Rasul yang paling banyak mendapatkan cobaan. Ya Allah, berikan kepada kami ketulusan dan keikhlasan. Ya Rabb, ya Nur, ya Nur, ya Allah yang maha memiliki cahaya, sumber cahaya. Qalbu kami dipenuhi dengan kegelapan jahil, kegelapan dosa. Fanawwir qulubana ya Rabbil ilmi wal amali. Maka terangi qalbu kami ya Allah dengan ilmu dan amal. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. استجب دعواتنا بالسر الفاتح بحق الفاتحة. سبحان ربك رب العزة ما يصفون.